Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Berdaya Indonesia. Salam budaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru ya, kita akan ngobrol berdaya. Ya, ini suatu acara yang tidak seperti biasanya gitu ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tetap harus hidup berdaya ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah telah hadir Bapak Herman Budianto. Beliau adalah Direktur Berdaya Indonesia. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam budaya. Salam budaya. Mudah-mudahan sehat selalu, barokah insyaallah ya. Alhamdulillah. Iya Pak Herman, ini kan kita nih sambil ngopi dan tapi ngobrol-ngobrol ya, ngobrol Betul. berdaya. Kita membahas keprihatinan yang sudah terjadi di Indonesia, Ya, gitu ya, ya. dan ini sudah menjadi permasalahan dunia. Ya. Di Indonesia saat ini sudah COVID-19 ya sudah terkonfirmasi sekitar 51,427 ya hingga update hari ini. Ya. Banyak sekali ya. Yang dirawat sudah sampai 27.400-an. Kemudian yang meninggal ya 2,6 803. Kemudian yang sembuh sekitar 21.330. Jadi yang sembuh hampir separuh ya. Separuhnya, iya. Tapi meninggal luar biasa juga 2.600. Yang meninggal 2.600. 2.600. Ya. Ya, jadi nah ini kan kita melihat ya dalam kehidupan yang biasa kita lakukan semua normal, bekerja normal begitu. Kemudian ketika COVID ini menyerang di Indonesia, semua lumpuh begitu ya. Iya, betul. Bekerja di rumah, kemudian beberapa sektor ekonomi ya, seperti ya pedagang-pedagang, kemudian juga para perusahaan dari kecil sampai besar itu pun juga menutup produksinya karena terdengar dampak karena semua manusia harus di rumah begitu ya sekarang ya, untuk menghindari COVID-19 ini. Nah, mungkin Pak Herman bisa bercerita begitu ya atau sharing lah di ngobrol berdaya hari ini bagaimana kita sebagai seorang muslim begitu menghadapi COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban wa ridwan alladhi yuhibbuna rabbuna ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Syafina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih Bu Tati atas waktunya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berbincang-bincang, berdiskusi terkait dengan masalah masyarakat kita, masalah bangsa Indonesia, masalah NKRI, masalah kesejahteraan umat dan seterusnya. Ini sangat menarik saya kira. Dengan semangat berdaya Indonesia ini tadi, insya Allah kita berharap bahwa bangsa Indonesia ini selalu berdaya dalam semua kondisi tentunya ya, dalam kondisi bahagia berdaya, dalam kondisi sulit seperti kasus COVID-19 ini juga tetap berdaya. Memang ini pengaruhnya luar biasa secara global, pengaruh COVID-19 ini termasuk Indonesia. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini menjadi sangat turun. Kalau Indonesia mentargetkan pertumbuhan ekonomi itu sekitar 5%, ini udah turun ya, yang cukup memprihatinkan ya, dalam satu Bahkan dikhawatirkan minus begitu ya. Perhatikan kemarin ada informasi sampai minus 2%. Atau minimal 1% saja itu sudah. Kalau sudah sampai minus luar biasa, kita tidak tumbuh saja juga sudah bermasalah ya, karena pasti kebutuhan hidup itu naik ya, ada inflasi dan segala macam. Tapi kalau sampai tidak tumbuh ini sangat berbahaya. Apalagi minus itu akan mengalami sesuatu yang sangat buruk. Tapi kita berdoa kepada Allah SWT. Kita sebagai Muslim, kita berbicara ngobrol pada hari ini terkait dengan berdaya. Nah, berdaya ini kan kita tidak bisa membicarakan secara parsial yang sebenarnya hanya membicarakan masyarakatnya saja. Karena ini sebenarnya sebuah permasalahan bangsa. Dari unsur pemerintahnya, dari unsur ulamanya, dari unsur organisasi-organisasi, dari unsur pengusaha dan juga kepada seluruh masyarakat yang berada di dalam negara Indonesia ini harus mempunyai kontribusi untuk bisa berdaya bangkit kembali agar Indonesia ini tidak terpuruk. Nah, kalau kita lihat misalnya dari sisi holistik pembicaraan kita ini ya, kita tidak berbicara hanya masalah ekonomi ini ya, karena ekonomi ini kan hanya
salah satu bidang dalam kehidupan saja. Bidang-bidang yang lain itu kan banyak. Nah tentu ketika kita ingin tetap berdaya, ingin selalu diberikan kemudahan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pertama wajib nih kembali kepada Allah nih. Jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lupa. Kadang-kadang kita diberikan waktu WFH ini ya, WFH ini, work from home ini, kadang-kadang bukan bekerja di rumah, jadi malah santai gitu. Ada yang sibuk mancing, sibuk tidur, sibuk main game. Dia merasa yakin aja, saya masih gajian, saya mau main game, saya males-malesan, itu tidak ada pengaruh. Padahal ini berpengaruh baik secara kinerja dia ketika bekerja maupun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam surat yang biasa kita baca, surat Al-Fatihah itu sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dalam kitab Madaratus Salikin yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah akunya beribadah dan hanya kepada Allah lah kita ini mohon pertolongan. Isti'anah, pertolongan dari Allah itu akan turun bila ta'abud kita, ibadah kita diperbaiki. Ini apalagi dalam kondisi corona gini nih. Masyarakat jangan sampai melemah keimanannya, walaupun memang sekarang masih beberapa masjid belum terbuka secara penuh. Nah, memang kita harus tetap waspada kan, tingkat kematiannya tadi Masya Allah, subhanallah ternyata masih 2,6. Ya, ini sangat memprihatinkan ya. Walaupun tidak sebesar negara-negara Amerika segala macam, tapi jangan sampai kita belum seperti Amerika, seperti Cina gitu ya. Jangan sampai gitu, jangan sampai mengarah ke sana. Ya, tentu harapannya berhenti di situ, ya, semakin membaik. Kita harus tetap waspada. Walaupun masjid tidak bisa menjadi tempat ibadah yang totalitas bagi kita seperti sedia kala, ya seperti umumnya. Bahkan penjelasan dari kalau Jakarta pun dari Pak Anies Baswedan, kita belum selesai masa PSBB-nya, belum selesai. Jadi new normal ini belum bisa kita jalani sebenarnya. Jadi memang harus ada pembatasan-pembatasan untuk kita waspada. Nah, dalam kondisi-kondisi begitu, ta'abud kita, ibadah kita harus semakin baik kualitas maupun kuantitasnya. Misalnya nih, ya doanya harus tetap semakin khusyuk pada Allah. Ya karena budunya itu tadi, ya, perbaiki ibadahnya, sholatnya semakin khusyuk. Mungkin dia nggak jamaah di masjid, walaupun sekarang sudah banyak yang jamaah di masjid, tapi di masjid tolong diatur juga, dijaga itu jaraknya ya. Kemudian dan protokolnya juga protokolnya ya, pakai masker, harus tetap dijaga, pakai masker, betul, masker, biasa bawa hand sanitizer, ya, kemudian jaga jarak, ya itu harus tetap dijaga, jangan sampai menggampangkan. Soalnya di masyarakat ada yang apa ya, kayaknya nggak mungkin lah kalau orang beriman gitu ya, kayaknya. Tapi kan sebenarnya banyak kasus yang ini juga banyak yang korban gitu kan. Iman itu bagian dari keyakinan yang harus kita kuatkan pada Allah SWT. Tapi bukan berarti orang yang beriman itu kebal dari masalah. Kalau kita lihat pada zaman Rasulullah sampai sekarang, orang beriman ada yang meninggal, ada yang sakit, ya, ada yang kalah perang, ada yang menang perang, kan begitu. Tadi itu zaman Rasulullah, apalagi kita yang jauh dari Rasulullah, bisa menang kalah melawan COVID, bisa kalah melawan COVID nih kalau kita salah dalam mensikapi. Dan wabah-wabah seperti ini juga zaman sahabat dulu pernah terjadi. Betul, terjadi pada zaman Umar bin Khattab ini di daerah Sam, waktu itu sampai gubernurnya ikut menjadi syahid ya dari taun, ya sebetulnya sebagai taun wabah. Taun itu wabah yang mematikan di daerah sana. Pada zaman seterusnya juga ada ya, pada masa-masa berikutnya sampai puluhan ribu yang pernah terjadi seperti itu. Nah, ini harus menjadi penguatan bagi kita. Jangan sampai kita salah dalam memanage waktu kita. Ya. Time management kita jangan sampai lemah, sehingga banyak nih sibuk mancing dari pagi sampai sibuk main game, sibuk tidur, apalagi kira-kira sibuk yang lainnya. Nah ini yang harus kita kurangi, jangan sampai kita rugi, menjadi orang-orang yang rugi. Ibadah kita tidak baik, kemudian ketika Allah memberikan masalah, kemudian kita menyalahkan Allah. Ya Allah, ini salah saya apa? Dan salah ente nggak mendekat kepada Allah gitu. Isti'anah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, istain tadi ada kemudian turunnya isti'anah dari Allah, itu nggak turun kalau kita ini jauh dari Allah. Makanya sebutkan anta ana in qadani abdi wa ana ma'ahu jadakon, aku tergantung perasaan hambaku, aku akan bersama hambaku selama dia ingat padaku. Nah ini pertama kita bicara
spiritual ya. Jadi kita pengen Dan sekarang kan kasusnya yang Masya Allah ya, yang terkena COVID itu dalam waktu 14 hari banyak juga yang tiba-tiba kena positif kemudian berapa hari meninggal gitu ya. Jadi dan ini padahal awalnya sehat-sehat aja. Jadi memang sekarang ini secara ruhiyah memang harus dipersiapkan iman kita ya. Alhamdulillah misalnya ya jangan sampailah kita kena COVID gitu. Tapi banyak kasus yang kayak begitu tiba-tiba langsung kena dan meninggal gitu ya. jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan daya tahan tubuh saja. Ya, kita merasa oh saya sehat kok, saya kuat, jadi tidak bakalan kena COVID, tidak bakalan meninggal. Kita nggak tahu ajal kita ini harus ditentukan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut kan. Semua orang akan mati, cuma kita nggak tahu kapan matinya. Kelihatannya sehat, tiba-tiba main futsal mati. Kelihatan sehat, sholat tiba-tiba mati. Tiba-tiba sehat kita ke pasar atau kemana ketularan COVID, nggak kuat kemudian meninggal. Jadi banyak sebab-sebab kita kematian tadi, maka kita harus selalu siap dekat dengan kepada Allah dan mohon pertolongan ya Allah, hindarkanlah saya kematian dengan COVID ini. Ya. Berikanlah kematian husnul khotimah, kuatkanlah badan dan seterusnya doa-doa ya. Ini dari sisi spiritualnya. Ya. Nah, selain itu tentu kita untuk berdaya tidak boleh kita hanya mengandalkan spiritual. Iman, takwa nomor satu. Boleh tahu apa ya itu berdaya itu? Mungkin ada teman-teman kita yang masih bias gitu memahami definisi tentang berdaya. Berdaya itu tangguh, ya, tangguh artinya dinamis, orang yang kreatif, orang yang tidak lemah dalam semua kondisi. Artinya dia berdaya, bersungguh-sungguh dia untuk bangkit. Kalau dia lagi terpuruk maka dia bangkit. Kalau dia sudah bangkit, dia akan semakin baik lagi. Gitu. Banyak memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi agent of change, kebaikan yang ada di seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya berdaya untuk dirinya sendiri. Jadi konsepnya seperti pemberdayaan dan juga social entrepreneur. Jadi bagaimana seperti yang dilakukan di Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru ini menjadi social entrepreneur. Kita berdaya untuk diri kita, bangkit, tangguh, ya. Dan ini bisa menjawab dan memberikan solusi dari masalah yang ada sekarang ya. Gitu. Dalam kondisi corona kemudian kita ambles ini tidak berdaya. Dan kita bisa memotivasi, membangkitkan semangat masyarakat yang lainnya untuk sama-sama. Nah ini yang konsep bagaimana kita menjadi orang-orang yang berdaya. Ya dan sekarang juga ini teman-teman berdaya ya, yang nonton nih semua juga punya program-program pemberdayaan ya di Indonesia ini. Dan biasanya tamu-tamu yang kunjung ke Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru tuh udah tahu tuh ya spiritnya kita di spirit social entrepreneur. Nah cuman dengan COVID ini perlu adaptasi begitu ya. Jadi memang yang misalnya bisnis ya, kita alhamdulillah di Tegalwaru ini ada 2000 kakak tas ya. Karena sekarang orang tidak keluar, tidak butuh fashion, tiba-tiba akhirnya kita tersendat juga ya. Memang tapi tidak sampai habis gitu ya, tapi masih ada juga yang produksi. Tapi banyak juga yang sekarang tidak gitu. Nah ini bagaimana cara misalnya dalam berdaya dalam pemberdayaan ekonomi? Ya. Nah ini menarik. Tadi kan kita poin satu kan masalah spiritual. Ini jangan sampai ditinggalkan nih. Termasuk justru itu yang pertama. Poin pertama itu ya. Selalu pertama itu Allahus Summa, tempat kita bergantung itu Allah. Jadi meyakini bahwa COVID ini memang ya ada ini juga ya, Allah sudah ujian bagi kita. Ujian dan bisa jadi ujian, bisa jadi adab, tergantung kita ini kualitas keimanannya seperti apa. Yang kedua kita harus dengan mengeluarkan new strategi. Dengan kondisi new normal maka kita juga harus mengeluarkan new strategi kan, dalam kehidupannya. Kalau tiba-tiba usaha kita tutup, tiba-tiba kita di PHK, tiba-tiba kita mengalami kesulitan penurunan pendapatan penghasilan, maka kita memang gayanya ada beberapa tipe kan gitu. Ada yang tipe stres, gitu kan, dengan kondisi begitu stres, dan akhirnya malah dia jauh dari. Sekarang banyak sekali perusahaan yang memphk-kan itu ya. Nah kalau orang stres ini udah stres pikirannya, stres ruhaninya, dia jauh dari Allah, maka keluarnya adalah bisa melakukan kejahatan gitu. Ya. Putus asa, misalnya sampai melakukan seperti itu. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi ada juga tipe yang dia nerimo istilahnya. Tipe nerimo ini ya sudahlah, terima segini aja, berkurang, pasrah. Yang penting kita hidup mirip. Yang biasanya makan sehari 3 kali, jadinya makan sehari sekali misalnya gitu. Nerimo gitu ya. Tapi ada orang yang tipenya berdaya tadi. Ya, tipe berdaya itu adalah orang yang bangkit. Saya tidak bisa dia seperti itu. Ya.
pasti Allah akan memberikan kebaikan. Maka dia kreasi dengan new strategi tadi, strategi baru, dia membuka pikirannya. Yang penting ini membuka mindsetnya. Kalau misalnya gini, dulu saya biasa cuma satpam, tiba-tiba saya di PHK ngelamar satpam kemana nggak bisa, terus apa yang saya kerjakan? Nah, maka dia harus membuka dirinya, apa yang bisa saya lakukan selain pekerjaan sebagai satpam. Nah, apalagi di sini misalnya usahanya, misalnya usaha tas lagi sepi, maka dia harus berpikir apa ya sekarang usaha yang terbuka, yang peluangnya besar. Kemarin rame-rame alhamdulillah kan, jual masker, APD, mau bikin masker sampai jual maskernya dari berbagai model, beberapa tipe, dan sampai sekarang ini masih ya, walaupun sudah agak menurun ya, tapi kebutuhan masker ini masih ya, kita tantangan sekarang inovasi kan, sampai ada pakai topi masker, jilbab masker gitu ya, itu menjadi peluang bisnis. Jilbab masker, model ada yang senyum, ada yang segala macam, luar biasa itu. Itu artinya orang yang mempunyai new strategi memang dibutuhkan dalam usaha itu untuk berdaya. Orang-orang yang kreatif, tidak bisa menerima begitu saja. Dia harus berpikir kreatif apa yang bisa saya lakukan. Tapi cerdas nangkap peluang dia. Nah, cerdas. Tapi kecerdasannya itu bukan menjadikan dia sombong, tapi mohonnya adalah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya solusi. Sehingga dia bersandar kepada. Kalau hanya bersandar kepada dirinya, begitu dia mengeluarkan new strategi tadi, gagal, stres. Jadi selalu ada dalam hatinya tuh baik sangka kepada Allah. Ya, jadi penyakit yang ada sekarang ini pasti ada obatnya, begitu ya. Masalah yang ada ini pasti ada solusinya. Itu yang mungkin ya Pak Usni. Nah, kemudian setelah kita tadi new strategi tadi, tentunya kita harus membuka mindset kita, menambah kompetensi kita. Skill sama knowledge kita wajib ditambah. Misalnya begini, kayak tadi ngomongin security, kita sering ketemu sama teman. Teman saya di PHK, dan 6 orang dan segala macam. Terus dapat usahanya, saya belum kepikir apa. Mau ngelamar di mana security zaman sekarang, kondisinya usahanya semua. Maka tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan orang itu untuk menjadi security. Coba berpikir yang lain. Apa berpikir yang lain? Jualan. Aduh mak, katanya jualan, gimana saya mau bisa jualan? Biasanya security hanya berjaga, sopa, jalan. Sekarang jualan, menawarin barang. Ya Allah, katanya belum punya pengalaman. Nah, kalau dia menyerah dengan kondisi seperti itu, tidak mengupgrade kompetensinya, maka dia akan terpuruk. Tapi kalau dia berdaya, bismillah saya mencoba, ya demi keluarga, ya dan segala macam, maka dia berlatih tuh. Nah, zaman sekarang ini kan belajar banyak, ya. Bisa lewat internet ini kan segala macam ilmu yang baik ada, buruk juga ada gitu ya. Nah, tinggal pilih, tentu kita mencari yang baik. Mau teknik berjualan, mau berjualan yang konvensional, di situ juga ada. Mau belajar penjualan marketing yang modern, yang internet, di situ juga ada. Mau berdagang, mau jualan apa, nggak punya modal, nggak perlu modal sekarang di jualan ini. Jadi kita bisa bahkan yang malu aja sekarang ada bisnis yang nggak perlu tatap muka, nah, ya lewat WA gitu kan, lewat media online. Ya, media online itu bisa kita gunakan dari YouTube, Instagram, Facebook, ya dan segala macam. Kemudian dia tanya, ngomongnya, saya nggak punya Instagram, saya nggak punya Facebook. Nah, ini tantangan berikutnya. Atau nggak punya modal gimana? Kan nggak perlu modal. Kalau Instagram, Facebook kan nggak perlu modal. Reseller, maksudnya nggak punya produk yang mau dijualnya. Nah, gitu. makanya jadi reseller aja. Ya. Reseller, kita menghubungi teman, menghubungi orang yang kelihatan punya jualan, kita datang aja. Ya. Bahkan kan kemarin ada nih model reseller yang menarik ya. Ternyata dia itu kerjanya misalnya di pasar atau di supermarket. Dia kerjanya moto-moto aja. Ya. Tapi di dalam Islam ketika kita menjadi reseller harus izin. Akad dulu ya. Akad, izin ngomong sama yang punya barang. Jangan sama kita moto-moto kemudian kita jual. Berarti kita menjual barang punya orang lain itu nggak boleh. Jadi kita harus mau apa? Kita kerjasama ya. Saya foto, saya jual di Facebook, saya jual di Instagram. Ya nanti kalau laku saya mendapatkan sekian keuntungan, misalnya seperti itu. Itu boleh. Dan itu kan tanpa modal. Dia duduk aja di pasar, misalnya di Bogor, di Pasar Merdeka misalnya gitu ya. Atau di Parung atau di mana tempat lain. Dia duduk di pasar, foto-foto, ya. Setelah itu foto di upload di Facebook, Twitter, WhatsApp dan segala macam. Ya. Kemudian dia tinggal itu tadi menunggu hasil. Itu kan bagian ikhtiar, sambil berdoa, sambil baca Al-Quran, zikir, salah satu zikir untuk mendatangkan istighfar,
kita banyakin istighfar sambil menunggu, ya. Jangan ditinggal malah hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya seperti itu. Nah, membuka mindset seperti ini penting tapi tidak mudah. Penting tapi tidak mudah. Makanya kata orang itu guyonannya, segala macam hal itu sebenarnya mudah, ya, bagi yang ahli. Jadi guyonan itu, segala masalah yang ada di dunia itu mudah bagi yang nggak sudah ahli. Kalau yang nggak ahli ya nggak sih, itu Udah susah. harusnya nyoba dulu ya. Nah Nyoba itu dulu. masalahnya, itu kan. Makanya itu kan ada jalannya, tapi tidak semuanya orang mau. Bagaimana agar orang ini menjadi mau? Maka butuh dorongan-dorongan. Dorongan bisa tumbuh dari motivasi diri sendiri dan tumbuh dari keluarga. Makanya istri, anak, ini penting mendorong. Misalnya suami yang di PHK, ayo Kang, ayo Mas, bangkit, jangan dimarah-marahin. Suami PHK cuma Katanya di rumah angka doang. perceraian tinggi sekarang. Nah, ini malah kabur Masya nanti. Allah. Kabur, mancing dan segala macam. Pokoknya cuma kabur dari rumah aja. Ya. Ya, Nah, padahal tidak kalau menghasilkan apa-apa. ya sebenarnya rezeki itu ya tinggal jemput aja begitu ya. Kita kalau kita ibaratkan kita lihat di sekitar kita burung saja, Iya. ya. Burung itu dia keluar saja dari sangkarnya, dia terbang, tidak lama kemudian dia akan membawa makanan untuk anaknya gitu ya. Ya artinya itu dijamin, cuma Dijamin. tinggal memang kita tinggal bergeraknya itu tadi. Ya. Nah itu konsep rezeki ya. Jadi konsep rezeki dengan konsep burung itu sebenarnya konsep dasar nomor satu. Ada konsep Tawakal. advance-nya. Konsep advance-nya itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Para siapa yang bertakwa maka akan dimudahkan jalan-jalan. Wa marizqun haitsu la yahtasib. Dari pintu-pintu yang tidak dibuat. Jadi burung terbang itu sama dengan manusia, berangkat kerja nanti pulang dapat hasil. Tapi kalau berangkatnya itu disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat pulangnya bisa lebih berlipat ganda. Ini konsep manusia. Ya, konsep burung memang berangkat pulang sesuai kebutuhannya, misalnya dapat 100.000. Tapi kalau berangkat dengan takwa, ya ditambah dengan tentu orang takwa itu kerjanya bagus, ya strateginya bagus, Cari yang halal. halal, Ya. maka pulang membawa lebih banyak. Ini konsep dalam rezeki yang disampaikan oleh Allah. Nah, tugas kita ini ya berarti bagi orang-orang pemberdayaan ini adalah menyadarkan itu tadi. Ya, kembali pada satu, iman takwa tadi, new strategi ya dalam permasalahan seperti ini, dan open mind ya terkait dengan keilmuan-keilmuan baru. Kita harus mengupgrade, melakukan scale up terkait dengan kemampuan-kemampuan kita. Kita tidak berhenti dengan kemampuan yang sekarang, harus selalu bertambah sehingga menemukan jalan-jalan yang mudah. Dan ini jalan semua dari Allah. Manusia ini hanya menjalankan saja. Ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja, YouTube, dari orang yang ahli dan seterusnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertutup, saya begini saja. Maka kalau dia cuma begitu saja, dia tidak akan bisa berkembang. Itu saya kira Bu tadi. Ya kalau tadi itu lebih kepada personal ya. Jadi bagaimana kita nih orang-orang yang mencoba diri untuk berdaya. Ya. Tadi tips-tipsnya ya Pak Herman ya. Nah ini bagaimana apa ya filantropi yang dia punya program pemberdayaan ya. Ini kan sebetulnya dalam kondisi seperti ini dia harus lebih actionnya lebih kuat ya dalam menolong orang lain atau melakukan program-program sosial. Nah kira-kira seperti apa nih LSM kita ya yang sudah ada begitu, dan program-program sosial entrepreneur biar dalam kondisi COVID ini seperti ini harus seperti apa? Baik, alhamdulillah ini kan di Indonesia ini termasuk yang subur filantropi ya, baik filantropi biasa maupun filantropi Islam. Filantropi Islam itu bisa seperti lembaga-lembaga zakat, Pasodako, ada Basnas, Dompet Duafa, Rumah Zakat, BPPA dan macam-macam itu tadi ya. Seingat saya, dalam laporan yang pernah saya baca, dalam kondisi COVID seperti ini, Masya Allah, mereka justru tumbuh ya, bukan mengalami penurunan ya. Ada yang tumbuhnya 20%, ada yang bahkan sampai berapa? 100%. Ada 100%. Artinya apa? Dalam kondisi yang sulit seperti ini, banyak orang yang semakin dekat kepada Allah mengeluarkan sedekahnya untuk berharap, ada dua berharapnya, mungkin lebih. Yang berharap pertama menolong orang lain, yang kedua berharap dengan sedekah ini bahwa beliau juga akan mendapatkan perlindungan. Karena ada yang kalau kita baca tafsir surat Al-Lail itu
ya. Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, barang sekali orang-orang yang bersedekah ya, kemudian dia bertakwa, kemudian dia meyakini balasan kebaikan dari Allah, maka akan diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah. Maka dia meyakini, oh jalan mudah dari Allah itu bisa dilakukan 3 hal. Pertama, dia harus rajin sedekah. Apalagi dalam kondisi sulit begini, maka filantropi tumbuh ya, kemudian meningkatkan ketakwaan, kemudian dia yakin Allah itu akan memberikan balasan-balasan kebaikan ya. Maka di situ disebutkan akan diberikan jalan kemudahan. Nah, ini dari sisi penerimaan. Tentu ikhtiarnya lembaga-lembaga filantropi, lembaga zakat ini luar biasa ya. Ini juga tumbuh. Harus cari sinergi ya. Oh, sinergi. Dana dan Sinergi dan strategi marketing, strategi fundraising, strategi komunikasi itu dilakukan dengan luar biasa. Nah, penting berikutnya adalah setelah itu, ya setelah itu bagaimana lembaga-lembaga tersebut mengelola dana-dana amanah dari masyarakat itu tadi bisa lebih optimal untuk digerakkan ini, untuk menggerakkan mesin yang sekarang ini bahasanya mesin yang sedang bermasalah. Ya, mesin bahasa Indonesia itu bermasalah kan? Negaranya subur, negaranya makmur, tapi banyak sekali orang yang miskin. Tergoyang dengan COVID aja kita sudah luar biasa. Ya harusnya dengan kekayaan seperti ini kita bisa bertahan. Ya sampai kayak kadang-kadang saya sedih kalau misalnya ada justru lembaga-lembaga begitu yang memphk karyawan. Konsepnya kalau dia sampai lembaga tersebut padahal tumbuh, kemudian dia memphk karyawannya, ini bermasalah. Masalahnya apa? Dia hanya memikirkan kelangsungan kelembagaan ya, tanpa memikirkan ini karyawan-karyawan yang banyak. Kalau dia dipecat tanpa ada kesiapan ya itu akan menjadi lebih menderita. Konsep pemberdayaan kepada masyarakatnya jadi nggak jalan. Nah, harusnya dia bertahan, mungkin bisa melakukan efisiensi di banyak pos biaya-biaya yang bisa diinikan. Yang penting adalah karyawan-karyawannya justru jangan dikurangi dalam kondisi ya, yang seperti ini. Seperti yang diceritakan oleh teman ini, ada seorang pengusaha yang Masya Allah usahanya ini sukses, walaupun dia sedang digoncang, dia pertahankan karyawannya, tidak ada satupun yang dipecat. Ini artinya apa? Dia orang yang paham terkait dengan pemberdayaan. Dia ingin karyawannya tetap berdaya dan usahanya tetap berdaya. Dia akan mendapatkan 2 keuntungan. Pertama, sedekah. Orang pengusaha itu kan mesti punya rata-rata nih, punya tabungan. Maka sedekahnya dikeluarkan untuk karyawan-karyawan tadi, jangan dipecatin. Yang kedua, dia mempersiapkan SDM ini, karyawan-karyawannya berkualitas, jangan sampai keluar. Kalau dia pecatin, itu orang-orang yang berkualitas ya, itu akan keluar dan justru akan mengganggu proses bisnis yang dilakukannya tadi. Bisa aja nanti dia akan mencari-cari, tapi untuk mencari itu belum tentu yang profesional, yang amanah, belum tentu dia dapat yang berkualitas seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih ya, nanti mungkin bisa bahas ya, perlu inovasi dan ini ya, sinergi tadi ya. Mungkin ada lembaga-lembaga teman-teman kita nih yang sudah punya lembaga maupun yayasan atau LSM. Nah, perlu bersinergi dengan ya lembaga-lembaga besar yang punya dananya, tapi dia tidak punya teknik orang yang di lapangan ya begitu ya. Itu bisa sinergi. Betul. Dan sekarang dengan COVID ini banyak gerakan-gerakan yang ini ya cukup menarik ya. Misalnya memberdayakan para ojek online ya. Ojek online kan putus tuh ininya pekerjaannya, artinya yang order sedikit. Nah, ojek-ojek ini online ini bantu penyemprotan begitu ya, membersihkan sarana-sarana umum, dan dia digaji atau diberikan sembako begitu ya. Ataupun gerakan-gerakan yang lain itu sangat menarik. Sangat menarik. Jadi itulah konsep berdaya tadi, selalu melihat kesulitan itu sebagai peluang untuk kebaikan. Jadi bahwa kesulitan itu bukan awal kehancuran, tapi pintu untuk melakukan kebaikan. Seperti yang lembaga-lembaga adanya zakat itu ya, lembaga-lembaga zakat itu selalu berprinsip, karena lembaga zakat itu ada dulu dibentuk karena ada orang miskin. Maka ketika kita menemukan orang miskin, ya memang itu tujuannya. Jangan sampai ketika kita sudah lembaga besar kemudian ketemu orang miskin seakan-akan jadi beban. Itu yang salah. Ketika dia melihat orang miskin ada kesulitan, dia berpikir solusinya apa. Ya. Ini duit bukan duit saya, duitnya duit amanah. Ya, maka harus disalurkan dengan baik. Gimana caranya orang itu bisa berdaya. Kayak tadi, yang awalnya orang berdagang nggak laku, maka dicarikan alternatif, bisa menjadi tadi ya
tim pengantar ojek online juga demikian, walaupun hampir semua ya, tidak hanya ojek online, pedagang, ojek yang tidak online, yang offline, semuanya ini kan berdampak. Mungkin ada satu kondisi di dalam satu wilayah itu dia menyiapkan ini ya, kayak semacam tiang. Jadi di situ ditulis silakan yang mau bersedekah, silakan yang mau ambil. Ya, ya. ada Jadi hampir begitu. Jadi ada gerakan swadaya. Dan ini yang perlu ya bagi teman-teman kita yang sudah social entrepreneur, bagaimana menggerakkan masyarakat agar mau menjadi bagian solusi ya terhadap masalah ini. Nah, tapi itu juga jadi PR juga. Jangan sampai mental kita masih mental tanda petik nih peminta. Kalau mental peminta, maka banyak bergantung, lebih banyak yang ngambil daripada yang banyak ngasih. Tapi kalau mentalnya sudah mental berdaya, itu akan banyak yang ngasih dan akan sedikit orang yang ngambil. Nah, itu kan terkait mental. Nah, kalau mentalnya masih, kalau dulu guru SD saya itu bilang gini, mental itu jangan sampai mental celememe gitu. Apa itu celememe? Dimotivasi melempem, ya, disemangati melempem, itu mah celememe dibuang aja. Cemen ya, cemen gitulah mungkin ya, celememe saya ingat aja. Jadi nah selalu ini menarik berkesan. Pak Herman ya. Nah ini buat teman-teman kita ini yang sehari-hari memang sudah ini ya, menyerahkan dirinya untuk menjadi sebagai pemberdaya di masyarakat. Nah kata istiqomah ini nih yang mungkin ada kiat-kiatnya bagaimana agar kita tetap istiqomah ya, melakukan bagian kegiatan sosial di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau kita bicara istiqomah, semuanya pasti biasanya pengen istiqomah ya. Ya memang kembali kepada tujuan, itu kan penting. Tujuan itu akan menentukan keistiqomahan kita atau tidak. Ya, akhirnya dari tujuan itu tadi mengeluarkan goal ya, target besar kita. Ya tentu kita pertama harus selalu ingat tujuan kita hanya Allah. Ya, yaitu iakan na'budu tadi. Totalitas kita ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kalau ini sudah dijaga terus, kadang-kadang namanya manusia kan lupa, ada unsur keduniaannya juga, ada unsur nafsunya juga, ditarik-tarik kan. Ngapain ngurusin masyarakat? Udah kerja aja yang benar, udah ngurusin sendiri aja belum benar, sendiri aja belum sukses, ngapain ngurusin orang lain? Nah ini kan sering godaan nafsu, godaan yang lain, sehingga dia akhirnya melepaskan amanah-amanah masyarakat itu tadi. Jadi sebuah ujian manusia. Yang kedua, kita yakin bahwa ketika kita bersama-sama itu akan melahirkan kekuatan baru. Kalau kita sendiri kekuatannya pasti lemah. Tapi kalau kita bersama-sama, bangsa Indonesia ini saling mendukung. Kita lihat bangsa-bangsa lain juga seperti itu ya, saling menolong bersama, masyarakatnya itu saling tolong menolong. Itu harus dilatih. Memang ini peran dari ulama, peran dari umara untuk menumbuhkan sifat gotong royong di bangsa kita ini yang terus ditumbuhkan gitu ya. Kita tidak ngomongin gotong royong sebagai Ekasila ya. Ini kita tetap Pancasila ya, tetap bukan Ekasila tapi kita tetap Pancasila gitu ya. Jangan sampai nanti saya ngomongin gotong royong nanti dikira kita pro Ekasila, bukan. Kita tetap Pancasila. Pancasila tetap utuh 5, nggak boleh diperas menjadi Trisila maupun Ekasila. Ya, tapi tapi gotong royong ini memang adalah value, nilai dari bangsa kita yang harus tetap dipelihara, yang harus ditumbuhkan, sehingga ketika kita melihat orang lain susah, bukan hanya mendoakan ya Allah mudah-mudahan dimudahkan, atau lebih parah lagi syukurin lo susah kan gitu. Tapi bagaimana kita berpikir untuk bisa membantu menolong dengan kemampuan yang kita miliki, dan itu memang nilai-nilai Islam ya. Saling kaful, saling ta'awun, itu kan nilai-nilai di dalam Islam. Mungkin itu kali Bu Tati ya pada kesempatan hari ini. Mungkin bisa kita sambung di kesempatan-kesempatan lainnya lagi. Ya, terima kasih Pak Herman dan sahabat berdaya Indonesia. Tentu ini makin seru sebetulnya ya, karena memang ini sedang hangat tentang COVID-19 ini, dan banyak hal sebetulnya yang perlu kita lakukan ya. Cuman mungkin kita akan tutup dulu ya pembicaraan ngobrol berdaya kita hari ini, dan yang terpenting adalah buat teman-teman berdaya tetap melakukan aktivitas ya. Tadi yang Pak Herman bilang istiqomah, tetap punya visi-visi ke depan untuk melakukan banyak kegiatan sosial untuk orang lain, karena sekarang ini banyak sekali yang membutuhkan. Tapi catat tetap memperhatikan protokolnya ya, jadi bermasker gitu ya. Kemudian bagi yang volunteer di lapangan nih pakai, jangan lupa bawa hand sanitizer gitu ya. Kemudian juga menjaga jarak, social distancing begitu, dan protokol-protokol lainnya yang tetap ketat harus kita lakukan ya, sehingga kita jangan sampai menolong orang lain tapi kitanya yang malah jadi kena gitu ya.
Ya, terima kasih Pak Herman. Baik, sama-sama Bu Tati. Ngobrol hari ini cukup seru Ya, ya. mudah-mudahan Terima- berkah dan manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon dukungannya sahabat Berdaya Indonesia, subscribe Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru. Insya Allah akan ada tema-tema yang menarik seputar pemberdayaan masyarakat. Baik, itu saja Pak Ya, baik. Herman. Salam Budaya Indonesia. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.